Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang noun. Noun itu adalah kata benda. Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar istilah noun. Ini paling dasar dari pembelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini ada pengertian dari noun, jenis-jenis noun, dan fungsi dari noun. Oke, noun, kata benda, adalah kata untuk merujuk kepada orang, tempat, benda, ataupun gagasan. Itu adalah definisi dari kata benda. Oke, next. Yang termasuk dalam kategori kata benda itu seperti person, for example, he, my mother, ibu saya, Anissa, Dr. Rian, they, her sister. Semua ini adalah kategori kata benda. Karena dia termasuk orang, ingat semua orang itu adalah kata benda. Terus yang kedua, animal. Animal ini adalah hewan yang termasuk dalam contoh hewan seperti cat, ant, chicken, snake, bird, duck, eagle, lion, tiger, rabbit. Semua jenis hewan itu termasuk dalam kategori kata benda. Oke, next. Place. Tempat itu termasuk dalam kategori kata benda juga. For example, school, house, room, office, bridge, my grandmother's house, museum, mosque, and church. Semua itu adalah kategori kata benda. Tapi tapi dia berfungsi sebagai kata keterangan tempat. Tapi dia kata benda yang berfungsi sebagai keterangan tempat. Nah, selanjutnya, thing itu sudah jelas artinya benda. For example, chair, pen, book, lamp, smartphone, laptop, table, and mirror. Itu jelas benda. Buku benda, lampu benda, laptop. Oke, ini adalah beberapa dari kata benda: person, animal, place, thing. Masih ada beberapa yang termasuk dalam kategori kata benda. Next, jenis-jenis noun. Nah, jenis-jenis kata benda. Yang pertama ada countable noun. Ini artinya countable noun, benda yang bisa dihitung. Uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Abstract noun, benda yang tidak tampak atau tidak bisa dilihat. Concrete noun, benda yang bisa dilihat dan tampak. Terus proper noun itu adalah benda yang lebih spesifik. Terus common noun benda yang lebih umum. Dan yang terakhir ada collective noun. Collective noun adalah benda kelompok. Oke, countable noun, benda yang bisa dihitung. For example, table, motorcycle, pen, bag, book, egg, smartphone, whiteboard, board marker, house, box. Itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Meja kita bisa hitung, terus smartphone, handphone kan bisa dihitung. Papan tulis bisa dihitung, buku juga bisa dihitung. Terus uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya milk, oil, sugar, love, water, sand, stone, gasoline, rice, air, blood, behavior, coffee, tea. Semua benda ini adalah tidak bisa dihitung. Darah kita nggak bisa ngitung darah. Oil, minyak, sugar, gula itu nggak bisa dihitung. Oke, penggunaan dalam kalimat contohnya seperti
Ini untuk yang countable noun. My mother buys a bag. Ibu saya membeli sebuah tas. Ingat, bag itu bisa dihitung. Tas bisa dihitung. Oke, contoh untuk uncountable noun. I like your hair. Hair, saya suka rambutmu. Hair di sini kita tidak bisa hitung. Kita tidak bisa menghitung rambut. Oke, next. Abstract noun. Benda tidak nyata, tidak tampak, tidak bisa dilihat. Contohnya seperti happiness, goodness, admire, beauty, courage, trust, passion. Itu semua adalah kata benda, tapi tidak bisa dilihat wujudnya seperti apa dan tidak bisa disentuh. Oke, selanjutnya ada concrete noun. Concrete noun ini adalah benda yang tampak, yang nyata, bisa dilihat, bisa juga disentuh. For example, laptop, smartphone, television, chair, motorcycle, car, apple, tiger. Laptop kita bisa sentuh. Handphone setiap hari kita gunakan. Televisi kita nonton. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh. Nah, penggunaan dalam kalimat untuk yang abstract noun, contohnya seperti honesty is the best thing that I have. Kejujuran adalah hal terbaik yang saya miliki. Nah, honesty di sini adalah kata benda, tapi kejujuran itu kita nggak bisa lihat wujudnya seperti apa, kita nggak bisa sentuh, tapi hanya bisa dirasakan. Itu, oke. Concrete noun, benda yang nyata, yang jelas, yang bisa kita lihat. For example, in a sentence, she cannot find her book. Dia perempuan tidak bisa menemukan bukunya. Book di sana jelas kata benda, dan itu bisa kita lihat wujud dari buku itu sendiri, bisa juga dipegang, makanya dinamakan concrete noun. Next, common noun. Apa itu common noun? Common noun adalah benda yang umum. Proper noun. Proper noun adalah benda yang spesifik. Ya, kita lihat contohnya. Common dengan proper noun. Ada beberapa contoh di sini. Common noun seperti YouTuber. Proper nounnya Ria Ricis. Nah, common noun ini benda yang umum. Proper lebih spesifik. Misalnya YouTuber, common noun, proper nounnya Ria Ricis. Terus city adalah common noun, proper nounnya Bandung. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini ada contoh dalam penggunaan dalam kalimat. My town is not far from here. Kota saya tidak jauh dari sini. Nah, ini kan belum jelas kota saya tuh yang mananya. Apakah Surabaya, apakah Jakarta, itu kan belum jelas. Tapi kota saya, cuma dijelaskan kota saya, belum spesifik. Sedangkan kalau untuk yang lebih spesifik kita bisa menggunakan Bandung, Surabaya, seperti itu. Nah, untuk yang proper noun, I love Sunday. Saya suka hari Minggu. Ini sudah spesifik hari yang dia sukai. Kecuali dia bilang di sini I love today. Saya suka hari ini. Kalau today itu namanya common noun, lebih umum. Sedangkan Sunday itu sudah jelas hari apa yang dia sukai. Oke, collective noun. Collective noun adalah benda kelompok. For example, audience, family, club, staff, government, group, team, society, committee, jury, and series. Contohnya, our class took a field trip to Bali. Kelas kita mengadakan perjalanan ke Bali. Nah, kelas di sini otomatis terdiri dari beberapa orang gitu. Number 2, the audience always clap their hand. Para penonton selalu
bertepuk tangan. Ya, menepuk tangan mereka atau bertepuk tangan gitu ya. Nah, audience di sini lebih dari satu orang, tapi dijadikan satu audience gitu, dinamakan audience. Number 3, my family is everything for me. Keluarga saya adalah segalanya bagi saya. Nah, family di sini kata benda. Ingat yang di boldkan itu adalah kata benda. Nah, class, audience, family itu adalah kata benda. Dia termasuk dalam kolektif noun. Family itu kan terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, saudara. Tapi dijadikan dalam satu namanya family, dan itu adalah kata benda jenis kolektif noun. Oke, next. Fungsi of noun. Fungsi dari noun, fungsi dari kata benda ada 6. Yang pertama, subject of verb, object of verb, subject complement, object complement, object of preposition, dan yang terakhir ada modifier of noun. Oke, kita bahas satu-satu. Subject of verb. Ingat, fungsi dari kata benda salah satunya adalah subject of verb. Contohnya seperti Rian eats fried rice every day. Itu ada kesalahan dalam penulisan, seharusnya every day. Rian memakan nasi goreng setiap hari. Oke, Rian di sini adalah orang. Ingat, orang itu adalah kata benda. Dan Rian di sini berfungsi sebagai subjek. Oke, terus yang kedua, Sarah went to Jakarta. Sarah pergi ke Jakarta. Sarah di sana adalah kata benda. Sarah adalah kata benda dan dia berfungsi sebagai subject of verb. Terus yang ketiga ada Reska wrote a letter yesterday. Reska menulis sebuah surat kemarin. Reska di sana adalah kata benda yang berfungsi sebagai subject. Next, fungsi dari kata benda yang kedua ada object of verb. Nomor 1, Mr. Bambang loves Mrs. Rizka. Tuan Bambang mencintai atau menyayangi Nyonya Rizka. Nah, Nyonya Rizka di sini, Mrs. Rizka di sini adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek, karena biasanya objek itu terletak setelah kata kerja, dan kata kerja di sini adalah loves. Oke, yang kedua, she visits him every month. Dia perempuan mengunjunginya. Nya di sini adalah laki-laki. Mengunjunginya laki-laki setiap bulan. Nah, him di sini adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek. Dia didahului oleh kata kerja visit. Oke, terus yang ketiga, Lucy ate the cake. Lucy sudah memakan cake. The cake di sini adalah kata benda, kue ya, kata benda, dan letaknya setelah kata kerja. Oke, next, subject complement. Kata benda di sini sebagai pelengkap saja. Contoh yang pertama, Suci is a nurse. Suci adalah seorang perawat. Nah, perawat di sini melengkapi kalimat daripada si Suci tadi. Terus yang kedua dan yang ketiga, the noodle tastes delicious. Mie itu rasanya enak, lezat gitu. Nah, delicious di sini adalah kata benda yang berfungsi sebagai pelengkap dalam kalimat. Yang ketiga, my favorite activity is traveling. Aktivitas favorit saya adalah jalan-jalan. Jalan-jalan di sini adalah kata benda dan fungsinya sebagai pelengkap dalam kalimat. Terus fungsi yang keempat, object complement. Pelengkap kalimat yang berfungsi sebagai objek. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama, Rahel named her cat Pussy. Rahel menamai kucingnya Pussy. Itu ya.
The headmaster made me his secretary. Pussy, his secretary here berfungsi sebagai objek. Objek di sini, objek dia termasuk kata benda. Oke, yang kelima, object of preposition. Kata benda berfungsi sebagai objek dari preposisi. Yang pertama, I sit between Andi dan Tony. Andi and Tony. Saya duduk di antara Andi dan Tony. Nah, Andi dan Tony adalah kata benda. Kata benda di sini berfungsi sebagai object of preposition karena didahului oleh preposition between. Yang kedua, I like to go there by train. Saya pergi ke sana menggunakan kereta api. Nah, train di sini adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek dari preposisi by. Yang ketiga, he learned English by listening to the radio. Listening to the radio adalah kata benda yang berfungsi sebagai objek of preposition dari by. Dan yang terakhir, fungsi dari kata benda itu ada modifier of noun. Modifikasi dari kata benda. Contohnya seperti beautiful girl, video game, black hair. Nah, dia modifikasi dari kata benda. Wanita cantik, video game, rambut yang hitam. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Jika memang merasa video ini bermanfaat, tolong share dengan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.